Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu. Casticus pasti seru. Hari ini gue akan ngobrol sama temen gue namanya Agung Raharjo. Apa kabar Gung? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum dulu nih para pecinta podcast Pasar Minggu nih. Udah bukan gocin lagi. Aduh, gue ini Pak kaget gue kalau ngeliat lu pakai. Oh, nah ini kan bagian. Siapa tahu gue jadi menteri nanti gue udah siap di foto begini. Menteri komunikasi nih. Komunikasi terhadap wanita. Gung, ya kita ngobrol ya nantinya kita akan ngomongin kondisi lah, kondisi. Ya. Lo kan dosen komunikasi berarti komunikasi dan bahasa. Komunikasi dan bahasa. Komunikasi bahasa pertelevisian dan psikologi komunikasi. Oh gitu. Yes. Bahasanya bahasa kura-kura apa lumba-lumba? Bahasa cinta. Gung. Emang cita-cita lu dulu, kan dia kebetulan kameramen juga di sebuah stasiun televisi dan dosen juga. Emang cita-cita tuh itu? Dulu tuh karena SMA gue kan kakak kelas gue terlalu libel nih. Ada Cici Paramida gitu kan. Dia tuh udah, wah gue banget. Jadi gue pengen artis dulu. Oh pengen jadi artis? Ya, terus gue ikut ekskulnya teater. Kemudian ada beberapa teman-teman yang senior, salah satu kampus di Indonesia juga lah, seni. Dia ngajakin gue di dunia pertelevisian. Tapi PH dulu, garaplah spontan tuh dulu. Nah, gue diejek-ejek, lu kayaknya dekil banget nih. Ya lu jadi pelawak aja. Lu mendingan jadi pelawak apa mau jadi di belakang layar gitu. Dulu namanya Mas Toto Hadi itu kan sutradaranya dulu kan. Gung, lu better di spontan mau di depan layar apa di belakang layar? Kalau di belakang layar lu harus banyakin ilmu nih. Nah, akhirnya gue belajar lah kamera tuh. Kamera, audio, lighting, belajar deh tuh di PH dulu. Oh jadi Star Vision dulu. Jadi cita-cita lu artis? Artis dulu. Artis? Iya. Karena gue terinspirasi. Karena terlibat sama Cici Paramida. Nah, lu kira-kira mereka kan penyanyi nih. Iya. Lu mau penyanyi juga? Lu bisa nyanyi? Iya, penyanyi. Oh gitu? Bisa, gue bisa nyanyi. Dan karena waktu itu ada pensi di sekolah, gue pasti selalu nyanyi. Nyanyi lah, gue nggak punya band lah? Iya, punya band. Rock? Pasti zaman-zamannya grunge lah dulu. Nah. Terus tapi gue lebih ke grunge sih. Oke. Terus gue mainin slang. Paling slang sama paling ngetop lah zaman itulah ya. Protonema dan sebagainya. Terus mulai sadar bahwa lu nggak pantas jadi artis kawan. Mulai sadar nggak pantas lu. Waktu itu pelawaknya juga diterima ya, boro-boro kurang ini kali, kurang unik kali muka lu ya kan. Iya kan gitu, kalau pelawak kan begitu. Enggak juga sih, cuma maksudnya Kenapa lo dulu mulai sadar gue janganlah begini gitu. Jadi gini, waktu itu masuk di stasiun TV lama gue dulu di TV 7 lah dulu, gue sebut dulu kan. Ada head gue bilang, lu harus punya edukasi nih, punya pendidikan nih, skill lu cuma gini aja. Oke. Nah, tapi gue obsesi gue pengen di itu belum kuliah atau belum kuliah. Belum kuliah. Terus akhirnya gue bermain di dunia seni peran terus kan. Main teater juga? Iya teater, terus gue pindah akhirnya. Pantes lu pinter acting deh. Bukan main. Dia pinter acting kalau di kantor. Kalah semua Jeremy Thomas segala macam. Primus tuh kalah deh acting. Iya acting ya. Cuma kalah jelek aja. Dia ngomong ya kan gue. Iya terus. Nah akhirnya gue sadar ternyata gue nggak bisa di depan layar, Pak. Gitu. Nah, akhirnya gue sadar juga karena pendapatan waktu itu di televisi karena gue masih freelance. Berarti lu sering jadi figuran dulu? Pernah beberapa reality show sih. Reality show. Dulu pernah yang namanya bikin kejutan, terus spontan. Pokoknya di teman-teman yang nggak jauh dari yang lucu-lucu lah ya, komedi lah ya. Ya. Tapi ternyata di belakang layar lebih asik gitu, Pak. Menurut lu? Kayaknya menurut gue. Terus kalau gue di depan layar ada almarhum Idan, ada Yadis Bako, ada Kiwil, terus macam-macam deh teman-teman waktu itu. Wah kayaknya udah nggak mungkin nih gitu. Sadar lagi pula mereka jelek aja beruntung. Gue kayaknya peruntungan gue ternyata di belakang layar, Pak. Udah siang. Udah akhirnya gue fokus aja di belakang layar. Oke, akhirnya berarti lu kuliah dong. Kuliah jurusan yang memang berhubungan dengan kerjaan lu sekarang. Yes, betul. Akhirnya lu ngapain? Akhirnya tapi kan gue denger lu kuliah juga bukan cuma satu tempat kan, pindah. Iya, gue ada 4, Pak. 4. Pertama gue di IKJ. Nah,
Ya, Oke, sama gua, tapi kan lu jauh di bawah gua. Jauh. Oke. Tapi gua selesai. Gua nggak selesai. Terus gua pindah ke ISI, Pak. ISI Jogja, seni peran. Kalau di IKJ gua ngambil pertelevisian waktu itu kan. Perfilman lah. Nah, benar. Terus akhirnya FTV itu. FTV. Nah, akhirnya gua pindah ke seni peran ISI. Nggak, akhirnya satu semester 3 bulan. Enggak. Habis ospek, semester 1 lah. Semester gue kira cabut balik lagi ke Jakarta. Oke, terus? Akhirnya gue bilang, kayaknya gue nggak cocok sama bude gue kan, sama dosen di sana. Gue agak-agak. Oh, ya mungkin nggak kebayang lah antara lu latihan teater dengan komunitas, terus lu masuk di sebuah pendidikan teater. Yes. Mungkin ya beda lah. Akhirnya gue hijrah ke Jakarta, diajak teman gue untuk bergabung di TV. Jadi Itu belum selesai kuliah, cuma loncat-loncat kuliah itu aja. Nah, akhirnya gue fokusin waktu itu kampus Broadcasting School Internasional lah waktu itu bahasanya. Akhirnya gue menyelesaikan. Mau tidak mau lo selesaikan. Gue selesaikan karena perusahaan TV itu menuntut untuk harus selesai, gitu Pak. Akhirnya gue selesaikan. Nah, kemudian tiba-tiba gue nggak nyangka nilai edukasi gue, nilai pendidikan gue tuh bagus, Pak. Oh, gitu. Akhirnya gue direkrut di salah satu kampus di Jakarta itu. Di dosen di akhirnya lo udah S3 atau S2? Seharusnya gue S3. Harusnya tahun ini atau udah selesai harusnya? Udah selesai. Karena gue S2 gue 2 kali. Oh gitu. S1, S2 gue magister manajemen. Ya kan? Satu lagi magister ilmu komunikasi. Oh, karena kan kenapa nggak S3 aja? Sebenarnya berat juga Pak sekolahnya. Sekolahnya lah tanggung S2 udah 2 kali ya kan. Oh, terus teater, IKJ, terus sekolah broadcast di apa namanya? Di BSI, Pak. BSI, sama dong sama. Terakhir magister ilmu komunikasi gue di Sahid. Oh gitu. Iya, magister gue akhirnya ngambil di ilmu komunikasi di Sahid. Oke. Nah, sekarang kan apa namanya? Cukup sibuk lah ya. Kerja di sebuah stasiun televisi, ngajar juga. Lo udah menemukan apa namanya kenikmatan di situ, maksudnya ya sesuai dengan keinginan lo atau masih belum, masih mau jadi pemain? Gue masih kayak gini nih Pak, kayak lu Pak nih. Iya. Masih ada sedikit obsesi di depan layar gitu. Tapi gue yakin nggak mungkin bisa gitu, karena gue akhirnya kalau gue posting di Instagram apa, gue nggak pantas. Akhirnya di TV apa yang gue paling nggak lu sekarang di depan kelas kan ngajar. Iya. Asik ngajar. Asik banget. Karena gini, dosen yang nguji gue, almarhum Prof lah pokoknya. Dia bilang, lu kalau ngajar sama di TV kan dua dunia berbeda. Kalau di TV otomatis komunikasi lu pasti akan hidup. Hidup dalam arti akademisi, praktisi lah. Nah kalau di kampus bagaimana? Kalau di kampus ya gue yang sebenarnya apa yang gue dapat, ilmu yang gue belajar saat ini, yang gue dapat ya gue terapkan di kampus Pak. Nah ada hal yang membuat gue tuh gue nggak tahu ini religi, tapi paling nggak nih walau-walam ya. Tapi ini benar gue akuin Pak. Jadi kalau misalkan kita ngajar nih 10 atau 30 orang lah, cuman satu aja Pak yang ngerti. Kita punya lighting Pak dia dalam kubur gitu. Ngerti nggak Pak? Analoginya adalah maksudnya amal jariah kita. Ya untuk membantu kita untuk di masa datang. Iya. Oh jadi lo nggak bawa ini amal, ada sebuah amal yang lo tanamkan, yang gua amalkan, keilmuan yang lo bagikan itu kan. Karena itu kan nyambung ada di sini nanti berikutnya. Nah sekarang gini Gom, apa namanya kondisi ya kita tahu lah kondisi perusahaan media, perusahaan ya kita sebut televisi. Tadi sebetulnya di semua perusahaan media menurut gua mulai cetak berubah jadi online, terus televisi pun begitu, bahwa sekarang ini sudah mengalami penurunan yang cukup jauh. Semua perusahaan media sudah melakukan PHK. Bahkan baru kemarin kita dengar, ini tanggal berapa di sekarang ini tanggal 22, 2 hari yang lalu tuh sebuah televisi juga lagi heboh juga kan di bahkan di televisi Antv lah kita sebut itu, karena bukan hal umum karena udah
viral juga di media sosial bahwa mereka meniadakan bidang produksi. Ya. Nah, kalau lo ngeliat, bahkan kita pernah ngobrol dulu ya dengan salah satu dosen lu di kampus lu juga bahwa itu juga dialami oleh fakultas komunikasi yang akhirnya berkurang juga jumlah mahasiswanya kan gitu. Betul sekali. Karena memang sekarang semua hiburan, berita, dunia jurnalis juga semua udah medsos. Kalau menurut lu gimana pendapat lu sebagai dosen juga melihat ya keadaan sekarang lah, bukan fenomena, menurut lu keadaan begini memang mau tidak mau begitu gitu loh. Kalau gua ngeliat dari akademis dulu nih Pak. Ya. Akademis ini ruang mahasiswa jadi hilang untuk akumulasi dalam praktikum di televisi. Ya. Karena TV-nya sudah banyak yang ya kita lihat kan terjadi kemarin beberapa stasiun TV 2 sudah out. Itu ruang belajar mahasiswa-mahasiswi yang untuk magang. Ya. Mereka lab-nya nggak ada. Nah sekarang kita manfaatkan yang masih tersisa dari akademisnya. Hal itu kita sangat perlukan karena mahasiswa-mahasiswa sekarang walaupun mereka sudah pandai melakukan berbagai macam alat, entah kamera, editing, dia punya media sosial, tapi mereka perlu yang namanya membangun adrenalin di dunia pertelevisian. Karena output mereka, Pak, ketika dia masuk di ilmu komunikasi jurusan pertelevisian, pasti ada mata kuliah yang tentang pertelevisian. Nah, ketika mata pertelevisian itu tiba-tiba televisi yang sekarang ini out, mereka secara psikis agak down. Ya. Ini dari akademis Pak ya. Karena kacamata dari mahasiswa-mahasiswa sekarang. Iya. TV collab nih. Iya. Gue kolaps nih gitu kan. Terus televisi collab nih gitu kan. Gue harus kemana gitu kan. Walaupun yang sempat kita bisa bincang-bincang karena mahasiswa-mahasiswa sekarang media sosial mereka sebenarnya sudah aktif Pak. YouTube, TikTok, Twitter dan sebagainya. Mereka sebenarnya aktif. Mereka bikin konten. Tapi tetap mereka masih membutuhkan edukasi tentang teknis, Pak. Ya, editing, kamera, segala macam. Kalau menurut gua ilmu broadcast itu sekarang ilmu yang bahasanya maaf nih ngomong nggak tepat atau tidak tepat. Udah ilmu yang tidak mahal. Betul. Karena peralatan itu jauh beda dengan zaman gua dulu. Sekarang dari handphone udah bisa dengan kualitas yang juga tidak kalah, bahkan bisa sama dengan kamera profesional. Sebuah handphone yang bisa dibeli oleh siapapun. Untuk mengetahui ilmu itu juga cukup mudah, tinggal buka Google, di YouTube juga banyak. Shot itu bagaimana, terus editing juga alatnya cukup. Dulu zaman gua satu shift itu 500.000 dulu ya, masih Betacam itu per shift itu 500.000. Sekarang di handphone ngedit bisa. Audio banyak aplikasi banyak aplikasi editing begitu, suara juga begitu. Peralatan untuk ngerekam begini, kalau dulu kan kita nyebut brand-brand mahal ya kan. Betul. Yang nggak kebeli lah. Betul. Sekarang ya kamera kayak gini lah. Kamera untuk podcast, untuk apa kan murah dan bisa dipelajarin. Jadi menurut gua, aduh gimana ya yang diomong, ya itulah tinggal jiwa masing-masing itu punya rasa seni atau enggak gitu. Betul, itu basicnya Pak. Itu tadi kan gue bicara soal dari akademis. Nah kalau meningkat tentang masalah tadi yang dibilang alat, equipment list yang mau kita pakai di dunia televisi, otomatis kan anak-anak sekarang sudah bisa gitu, udah bisa. Operasi. Nah cuman sekarang gue menanggapi bagaimana sekarang stasiun TV yang kalau dari kita sebagai pekerja televisi nih, ketika ada momen yang seperti ini yang fenomenal bahwa ada yang out frame lah bahasanya, televisi ada yang out frame dan switch dalam arti kata ya TV ini udah mulai, kita sudah sadar diri bahwa TV ini akan lama-kelamaan akan hilang menurut gue sih. Ya menurut gue ya. Iya. Ini pandangan kita ya, bukan karena akhirnya sekarang di dalam ruangan ini di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Kita tanya, siapa yang masih nonton televisi? Mbak masih nonton televisi? Udah enggak? Mbaknya nonton televisi enggak? Masih nonton televisi enggak? Tiap pagi berita doang. Berita doang tapi satu. Nah, jadi enggak ada. Artinya, kemarin itu juga
di pemungkaran bahwa wah ini main PHK, kata gue ya gue ngeliatnya memang sudah tidak baik gitu maksudnya. Jadi ya tinggal bagaimana sekarang kita kreatif itunya. Ya kalau makanya kalau di seorang senior mengatakan, ini di dunia jurnalis mengatakan bahwa untuk bekerja di sebuah untuk menjadi seorang jurnalis tidak harus bekerja di perusahaan besar. Intinya apa? Kalau gue nyebutnya adalah mandiri. Jadi teman-teman tuh udah punya banyak web masing-masing. Ya. Web yang isinya ya bahkan mereka juga menulis di jurnalis medsos. Ya. Jadi ya dunia berkembang begitu, sebegitu dahsyatnya, sebegitu cepatnya. Ya. Ya lah kondisinya begitu. Makanya saya ikut prihatin lah ya, kita sesama dunia di pertelevisian, teman-teman dari yang kemarin sudah out, kita juga ikut prihatin, paling tidak tetap semangat. Apapun yang pengalaman yang teman-teman punya, pengalaman yang apa yang kalian sudah lakukan selama di dunia pertelevisian, sebenarnya tidak hilang dalam bekal ya. Ya. Kalian bisa orientasikan ke media sosial, Pak. Betul, bekerja media. Apa tadi yang dibilang adalah kita harus kreatif. Kalau nggak kreatif, ya apapun bekal kita yang kita punya, pengalaman kita bekerja di televisi, bekal kita yang sudah televisi, baik itu di tenaga profesional, kameramen, editing, audio, teknik, lighting, properti dan segala macam, sebenarnya bisa dimanfaatkan di tempat lain. Makanya sebetulnya nyambung dengan kalimat senior gue yang mengatakan bahwa untuk menjadi seorang jurnalis tidak harus bekerja di sebuah perusahaan media besar. Untuk menjadi seorang kameramen, editor, tidak harus bekerja di perusahaan besar, karena salah satu contohnya yang gue ngeliat Vindes lah. Yes. Vincent itu punya kantor sendiri, punya kameramen, editor, tim kreatif. Jadi memang sudah intinya tidak harus di perusahaan yang televisi dalam arti perusahaan besar. Ya kita harus pinter-pinter lah membuat sendiri atau ikut dengan orang lain kan gitu. Ya kayak lu Pak. Ya, lu kan kreatif lu udah punya podcast nih kan, ada kamera tuh kan 2, ya kan editing. Paling nggak lu udah punya bekal Pak, ketika lu nanti nggak lagi di TV. Tapi belum ada hasilnya bro. Udah ada gitu. Pelan-pelan. Jadi podcast Pasar Minggu ini sebetulnya yang sebelumnya namanya Gocin. Iya. Itu terkenal itu udah pernah cair, gue jujur pernah cair, tapi malah cair nggak aktif lagi setahun. Ketika ini kita bikin lagi aja, kita lagi mulai lagi. Nah kreatif kan lu berarti? Ya. Artinya terpaksa kali ini. Artinya gini, lu kreatif dan lu produktif gitu aja Pak. Iya. Karena dulu awalnya gue membuat Gocin itu tanpa terasa itu udah 4 tahun yang lalu. Ya. Akhirnya ya menghasilkan lah, ada aja cara mendapatkan itu, walaupun ya terseok-seok. Paling tidak kalau menurut gue adalah di sini gue nggak nyangkut di otak doang, gue praktekin apa yang ada dalam pikiran gue jalanin. Ya ternyata jalan ada aja, nemu aja. Narsum itu ya alhamdulillah dari teman-teman mau gitu loh. Jadi kalau kita melihat sesuatu takut dulu, tidak pernah melangkah, ya repot. Jadi sebenarnya ada 3 poin yang harus gua infoin di podcast ini. Apa itu? Mungkin buat bekal teman-teman nih. Ada 3. Yang pertama tadi kreatif. Yang kedua produktif. Yang ketiga link. Ya. Tapi nemu aja. Nah yang 3 link ini seru nih. Misalnya gue podcast dulu yang Gocin, gue ketemu si A, ngobrol, ada temen gue ketemu lagi tuh si B. Jadi tapi ya intinya tuh selalu ada jalan kalau kita memang mencari. Ya. Tapi kalau kita diam aja jalannya nggak ada. Jadi ketika pintu satu tertutup akan kebuka pintu yang kedua. Kedua ketutup kita akan menemukan. Jadi intinya adalah tadi tuh kreatif, niat jalan, gitu, produktif, link itu sepakat, dan ya semangat tentunya dari 3 ini dia udah sebuah semangat melakukan sesuatu lah. Kalau nggak punya semangat, punya link doang, lo nggak melakukan apapun juga nggak bisa kan gitu. Basicnya ke kita sih Pak. Iya. Paling tidak poin yang 3 unsur tadi bekal kita aja sih. Secara bekal kita. Link itu penting Pak. Yang tadi lu bilang kan. Tapi bukan berarti itu segala-galanya. Betul.
kreatif dan produktif itu modal utama. Apalagi produktif yang itu ya mental gue sama Dika kemana-mana itu. Tapi gue yakin teman-teman di TV Pak, semua mentalnya udah terbentuk. Iya. Linknya udah banyak. Udah ada. Produktif. Kreatif. Udah tinggal eksplorasi aja kayak lu gini Pak nih podcast. Keren. Sempetin. Kayak gitu kan. Waktu tinggal janjian. Ada waktu kapan kosong hari ini ya udah jalan ini ya. Pengorbanannya apa? Salah satunya pengorbanannya adalah bukan sekedar waktu tapi ya pengorbanan lah keluarga, gua nggak bisa jalan sama anak, tapi ya inilah sebuah bentuk pengorbanan kan gitu. Kalau nggak mau berkorban, gue ini ya repot juga. Tadi gue tambahin ada namanya pengorbanan. Ada 4 ya? Sepakat nggak sih? Sepakat lah. Kalau ya untuk amal lu kan walaupun kita sepakat untuk tidak sepakat, yang paling nggak sepakat. Paling nggak sepakat kan gitu. Makanya dunia broadcast kita nih Pak, dunia pertelevisian atau dunia film semua luas Pak. Kita bisa jangkau kemana. You punya ilmu, punya kreatif, punya produktif, bisa berkolaborasi dengan mahasiswa, ya kan? Yang paling itu adalah keberanian lah untuk melangkah. Pasti. Kalau enggak, tapi jangan modal nekat juga. Nekat juga perlu juga sih. Yang penting niat lah, lu mau melakukan apa. Nah, itu bismillah. Selalu ada jalannya gitu. Kurang lebih begitu, Gung. Sepakat Pak. Dan yang paling gua alamin sekarang ini adalah gua lebih bersyukur sih Pak. Karena masih bisa diberi kesempatan untuk berbagi dengan yang muda. Gue bisa mengajar, memberikan ilmu apa yang gue lakukan sekarang di dunia televisi bisa gue share ke mahasiswa. Kemudian apa kreatif gue, produktif gue bisa kolaborasi dengan mereka. Apalagi gue sekarang bisa kolaborasi dengan lu Pak. Keren. Ini gue luar biasa ya. Berarti tahun depan S3. Harus lah, ayolah. Kalau kata Iwan Fals bergelut dengan buku gue kayak udah agak puyeng Pak. Enggak lah. Bismillah ya. Gue yakin lah. Kan dulu waktu kegalauan lu kan pernah cerita, enggak lu kuliah gue lagi. Iya kan, masih inget aja. Gue inget lah. Dia pernah curhat dulu begitu enggak. Kelebihannya adalah itu, lu berani mengajar dan jangan tanggung. Ilmu itu kan yang lu bilang jadi satu lampu. Wah, jadi sebuah cahaya ketika di dunia lain. Betul banget. Kayaknya lu nyangkut juga tuh kalimat itu deh. Terus ya intinya ya kreatif lah, jangan mentok. Yes. Berarti selamat Gung ya, semoga di thank you Pak. Kameramen terus sebagai seorang dosen. Terima kasih Pak. Lihat kondisi ini ya harus semangat lah, jangan ada aja. Dan menurut gua bahkan kemarin ngobrol dengan anak-anak, adalah anak murid lu lah gue bilang, udah jangan berpikir lu kerja harus di perusahaan besar. Betul. Karena gue lihat semua di pemerintahan apapun sekarang kan udah punya semua yang tetap berhubungan dengan kamera, editing, lighting, audio tetap ada penyalurannya lah. Thank you banget Pak, lu udah bakalin gitu Pak. Soalnya gue di kelas juga pasti bakal gitu kan. Nah pas lagi magang sama lu nih, terima kasih banget. Keren memang. Karena gini loh, pemerintahan itu kan, humas itu kan udah nggak berbicara. Kalau dulu kan humas ya, dokumentasi lah ya, dokumentasi file disimpan. Kalau sekarang kan enggak. Semua departemen pemerintahan memiliki medsos yang harus diisi terus. Makanya tadi sudah gue potong. Di awal kan mereka motivasinya ke TV, ke film kan. Nah sekarang tadi mindsetnya itu harus gua sedikit berubah paradigmanya. Jadi lu nggak hanya harus kerja di perusahaan besar, lu bisa di perusahaan manapun juga asalkan bahkan membuat sendiri, bahkan buat sendiri. Ya, itu produktif dan kreatif. Produktif kreatif, yang penting kreatif, intinya berani, gitu ya. nekat. Oke, thank you, gue nggak kerasa lumayan juga. Paling nggak obrolan kita. Ya kegelisahan sebagai seorang yang bekerja di televisi, bahwa kondisi televisi itu kan kita nggak nutupin semua bahkan itu yang setahu gue sih sudah terjadi sejak sebelum COVID. Betul. Jadi gue orangnya nggak kaget sebetulnya dengan kondisi sekarang, gue nggak kaget. Betul. Nggak kaget sama sekali. Kalau gue pribadi gue nggak kaget dengan sudah kondisi ini. Udah punya depannya. Pikiran yang sebelum COVID gue udah mikirin ini. Udah jauh banget Pak. Udah jauh, emang udah kelihatan Gung. Kalau lu mau nyadarin, karena kenapa orang banyak nggak sadar, karena mereka merasa zona nyaman. Zona nyaman itu karena kalau udah nyaman udah nggak mau kemana-mana. Udah nggak mau, seakan-akan dia cuma ada di situ, stuck. Karena contohnya sebetulnya nggak usah kita jauh-jauh bukan cumanya di bidang
hiburan ataupun media, tapi lu lihat lah, misalnya transportasi. Yeah. Ketika jadi online, bagaimana? Betul. Perbankan kan juga begitu sekarang. Orang udah nggak butuh ATM udah tutup. Jadi gitu. Perubahannya jelas. Jelas. Dulu kita pernah naik metro mini, Pak ya. Iya. Sekarang kita naik busway. Dulu kan kita pakai Jaklingko. Iya, duit cash, sekarang nge-tap. Iya dong. Di online juga begitu, di transportasi juga begitu. Di dunia transportasi itu kan termasuk di tiket. Lo beli tiket bisa online. Nih kan bayar bisa pakai macam-macam, bisa kredit, bahkan lo terbang dulu bayarnya belakangan. Jadi apalagi terus jual beli online banyak aplikasi ya. Mall online akhirnya gue ngeliat waktu YouTube itu sudah berkembang, medsos sudah berkembang pesat, makanya gue mau prediksi wah ini kayaknya pasti akan nyampai pada titik itu. Makanya kalau gue sedikit berpikir bahwa hal yang paling terpenting itu adalah kita persiapkan diri kita sendiri karena adanya perubahan. Betul. Baik itu perubahan secara signifikan ya, material dan sebagainya, kita harus benar-benar persiapkan diri kita. Kalau secara pribadi gue punya pemikiran bagaimana sekarang di dunia media ini pemerintah ikut hadir. Itu harus. Karena makanya di dunia broadcast ini, di dunia televisi maupun di dunia jurnalis, ketika banyak PHK, banyak ini tuh diem aja gitu. Itu dia. Harus ada aturan lah kalau menurut gue sebagai ini, harus diatur lagi bagaimana. Sebetulnya kan masalah pembagian kue iklan kalau menurut gue. Kalau nggak diatur ya selesai. Tapi harus ada diatur. Menurut gue kita harus bersatu lah. Gitu. Kolaborasi antara pemerintah. Tapi menurut lo Pak, menurut lo nih, serikat di televisi itu ya cuma ada di gua. Jangan ngomongin cuma ada di gua doang, gua ketuanya lagi kan. Lo jangan mancing-mancing ke situ. Ntar gua bahas itu sama teman gua yang lain, jangan lupa lu. Maksud gua penting gak sih Pak perannya? Penting lah, penting. Berserikat itu penting, dimanapun bekerja itu penting. Karena sebetulnya serikat pekerja itu kan adalah dengan perusahaan itu harus seiring sejalan. Gitu loh. Partner, jangan dianggap musuh. Karena kita saling mengingatkan ketika perusahaan salah ini, ingat ada undang-undang ini loh kan gitu. Perusahaan juga bisa, perusahaan mau melakukan nih, diskusi dulu kan serikat pekerja, kira-kira cocok nggak nih? Nanti kita yang mengingatkan. Ada diskusi. Harus kita punya kesepakatan. Iya, agar ada kesepakatan yang agar ya tidak ada saling dirugikan kan gitu. Dan sekarang nggak hanya di dunia pertelevisian. Iya. Di dunia perfilman kita lihat lagi berkembang tapi agak susah. Nanti gue tahu lah sindikasi. Gue tahu itu udah lama. Agak susah. Susahnya apa? Karena teman-teman di film sinetron itu freelance. Yes. Sedangkan undang-undang serikat pekerja itu harus sebuah perusahaan. Itu maksud gue Pak. Itu yang sebetulnya ada pintunya. Pintunya adalah Persatuan Karyawan Film dan Televisi. Nah, gue belum mempelajari itu tuh sebetulnya, ataukah itu bisa menjadi tameng untuk teman-teman yang freelance atau enggak, gue belum tahu. Ya kurang lebih begitulah. Siap, kita lihat perkembangannya, nanti kita bikin episode kedua lah. Kalau ada perkembangan menarik. Keren banget. Ini gue bener diundang ke sini tuh kayak nggak hanya cuma ngobrol, tapi dapat ilmu aja nih dari Doi. Gitu ya? Iya. Ada ilmu aja. Padahal mumet juga. Gue juga kaget aja sih. Waduh, mudah-mudahan nih di samping gue nih bisa jadi menteri nih. Udah pakai peci kan. Jadi kalau mau foto gue udah pakai peci dulu Pak. Thank you Gong ya. Thank you Pak. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast Pasar Minggu. Cas Cicus pasti seru. Yes. Sukses.